Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tafina Arum Fadila dengan NIM 202111276 akan memaparkan materi mengenai ta'arud al-adilah. Pertama-tama, pengertian ta'arud al-adilah. Menurut bahasa Arab, ta'arud adalah pertentangan atau kontradiksi. Berarti ketidakpaduan satu dengan yang lainnya atau ketidakcocokan satu dengan yang lainnya. Sedangkan ulama usul fikih mengartikan ta'arud ini sebagai dalil yang masing-masing mengkehendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Lalu, menurut Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin, ta'arud memiliki kesamaan dengan arti ta'adul dan takabul. Menurutnya, ta'arud atau perbenturan antara dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditujukan oleh dalil lainnya. Lalu, ta'arud al-adilah bisa diilustrasikan dengan adanya dua buah dalil hukum. Yang selanjutnya yaitu contoh dari ta'arud al-adilah. Contoh, ada dua ayat dalam Al-Quran yang secara zahir nampak berlawanan. Salah satu ayat yang dimaksud menjadikan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari, baik wanita tersebut sedang hamil ataupun tidak, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri atau hendak para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Sedangkan ayat yang kedua membatasi waktu berakhirnya iddah wanita yang hamil, yaitu sampai melahirkan, baik wanita tersebut statusnya ditinggal mati suaminya ataupun karena dicerai, sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat 4, yaitu dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusan. Quran Surat At-Talaq ayat 4. Dengan melihat kedua ayat tersebut, berarti telah terjadi dua nas atau dalil yang saling bertentangan dalam pandangan mujtahid. Lalu, selain kedua ayat di atas yang kelihatan zahirnya bertentangan, juga terjadi pada hadis tentang riba. Pertama, hadis yang berbunyi tidak ada riba selain riba nasihah atau riba yang muncul dari hutang piutang. Hadis kedua berbunyi, janganlah kalian menjual gandum dengan gandum kecuali dalam jumlah yang sama. Hadis yang pertama membatasi pengharaman riba pada riba nasihah saja, dan konsekuensinya berarti membolehkan riba fadil. Sedangkan hadis kedua mengharamkan riba fadilah jika di antara kedua hadis tersebut nampak bertentangan dalam masalah riba fadilah. Satu hadis membolehkannya dan hadis yang lain melarangnya. Lalu ada macam-macam dari ta'arud. Yang pertama, ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Dua, ta'arud antara sunnah dengan sunnah. Ketiga, ta'arud antara sunnah dengan qiyas. Keempat, ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Lalu, setelah macam-macam dari ta'arud, ada pula tempat-tempat terjadinya ta'arud. Ulama ahli usul fikih memandang bahwa ta'arud tidak bisa terjadi di antara dua dalil yang sama-sama qat'i, karena jika terjadi pertentangan di antara dua dalil yang sama-sama qat'i, maka akan menimbulkan berkumpulnya dua hal yang saling berlawanan dan menetapnya dua hal yang saling bertolak belakang pada satu orang mukhalaf. Perlu diketahui bahwa dua dalil yang sama-sama qat'i itu bersifat yakin dan nyata. Sebab
Tidak logis manakala dilakukan tarjih antara hal yang sudah maklum dengan hal yang sudah maklum lainnya. Selanjutnya, ada ketentuan dari ta'arud. Yang pertama, adanya dua dalil. Yang kedua, keduanya memiliki martabat yang sama. Yang ketiga, keduanya berbeda. Yang keempat, berkenaan dengan masalah yang sama. Yang kelima, mengkehendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Lalu, pendapat beberapa ulama mengenai masalah perbenturan antara dua dalil yang khoti. A. Pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa antara dua dalil yang khoti tidak mungkin terjadi pertentangan. Alasannya karena setiap dalil yang khoti mengharuskan adanya hukum madlu. Bila dua dalil khoti berbenturan, berarti kedua dalil tersebut mengkehendaki dua buah hukum yang saling bertentangan. Hal ini tidak mungkin terjadi. Lalu B. Ada ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil khoti yang saling berbenturan. Masing-masing dalil tersebut dipegang oleh ulama yang memandang sebagai dalil khoti. Lalu ada pendapat beberapa ulama mengenai masalah perbenturan antara dua dalil yang bersifat zani. Yang pertama, sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang zani, sebagaimana tidak bolehnya perbenturan dua dalil yang khoti. Yang kedua, golongan lain membolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang yani, karena tidak ada halangan bagi pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil yang bukan khoti. Pada slide selanjutnya yaitu berisi penyelesaian ta'arud al-adilah menurut Hanafi. Menurut Hanafi, penyelesaian yang pertama yaitu melalui nas. Seorang mujtahid dituntut untuk mencari sejarah dari dua dalil syar'i tersebut. Apabila dapat diketahui secara pasti mana dalil yang lebih dulu datang dan mana yang terakhir datang, maka dilakukan voting bahwa dalil yang datang belakangan itu manasakhoh dalil yang datang terlebih dahulu. Namun apabila dua dalil yang dimaksud itu sama kuatnya, misalnya ada pertentangan antara dua ayat yang memungkinkan untuk menasakhoh satu sama lainnya, akan terjadi ta'arud antara ayat dengan sunnah mutawir ataupun sunnah masyhur, atau terjadi ta'arud di antara dua kabar yang statusnya ahad. Yang kedua yaitu dengan tarjih. Apabila nasakhoh tidak berhasil, maka dilakukan tarjih. Al-Barzaji menjelaskan di saat mujtahid tidak mengetahui sejarah dari dua dalil yang saling kontradiktif, maka selanjutnya dilakukan pertarjihan jika memungkinkan dengan beberapa metode tarjih yang akan saya jelaskan pada pembahasan berikutnya, seperti mentarjih dalil yang muhakam dan mengakhiri dalil yang mufasar, mentarjih ibarat dan mengakhirkan isyarat. Yang ketiga yaitu al-jamu wa at-taufiq atau metode kompromi. Cara kompromi yaitu dengan mengamati karakter dua dalil yang ada. Misalnya, kedua dalil tersebut sama-sama bersifat umum, maka dilakukan kompromi dengan cara diversifikasi. Jika kedua dalil tersebut sama-sama mutlak, maka dilakukan kompromi dengan cara limitasi. Jika sama-sama khusus, maka dilakukan kompromi dengan cara pembagian. Jika kedua dalil ada yang umum dan ada yang khusus, maka dilakukan kompromi dengan cara mengspesifikasi dalil yang umum. Selanjutnya mengenai penyelesaian ta'arud al-adilah menurut Syafi'iyah. Penyelesaian menurut Syafi'iyah yang pertama itu dengan al-jamu wal al-taufiq, yaitu menurut aliran Syafi'iyah, cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengompromikan kedua dalil tersebut. Ketika memungkinkan untuk mengompromikan, maka sudah seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh mentarjih salah satu antara keduanya. Yang kedua yaitu tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jamu wa taufiq, seorang mujtahid beranjak pada tahap selanjutnya yaitu tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil. Yang ketiga yaitu nasakhoh. Ketika cara tarjih tidak dapat memberikan jawaban atau ta'arud baina al-adilah, maka melangkah pada nasakhoh,
yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Yang terakhir, yang keempat, sama seperti Hanafiyah, yaitu tasakut al-dalilain. Langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antara dalil adalah tasakut al-dalilain, yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Agar pemahaman mengenai nasakho dan teman-temannya lebih jelas, saya akan memberikan contoh, yaitu yang pertama nasakho. Contoh dari nasakho yaitu larangan mengonsumsi alkohol secara bertahap. Yang kedua, perubahan arah kiblat. Lalu contoh dari tarjih yaitu wajibnya mandi besar. Lalu contoh dari al-jami' wa al-taufiq yaitu hukum iddah bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Yang kedua, pengharaman darah. Yang terakhir yaitu tasakut al-dalilain. Contohnya yaitu ucapan yang bertentangan antara satu sama lain dan dapat diselesaikan dengan cara dikompromikannya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.